Pemirsa, Anda masih menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, transformasi digital yang merupakan proses penggunaan teknologi informasi komunikasi yang dilakukan untuk proses perubahan kegiatan masyarakat, dunia usaha maupun pemerintah dalam bidang bisnis. Saat ini transformasi digital sudah banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Dan pemirsa, untuk lebih banyak lagi mengetahui seperti apa itu transformasi digital dan apa saja manfaatnya, kita akan bahas bersama dengan Ibu Mira Thayyibah selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Halo Bu Mira, salam sehat Ibu. Salam sehat Mbak Mona, apa kabar? Baik, Ibu Mira bagaimana Ibu? Alhamdulillah baik. Baik, Bu Mira, kita membicarakan mengenai transformasi digital. Saat ini tentu sudah banyak disebut oleh masyarakat dalam berita-berita juga di masa pandemi ini terlebih transformasi digital sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Namun kita juga ingin dengarkan dari Bu Mira langsung sebenarnya seperti apa konektivitas digital bagi masyarakat dalam pengembangan bidang ekonomi. Salah satunya adalah pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19 ini, Bu. Jadi Mbak Mona sebetulnya program pemerataan dan penguatan konektivitas digital sudah dilakukan atau dimulai oleh pemerintah beberapa tahun yang lalu. Ya. Tapi memang tidak dapat kita pungkiri bahwa intensitasnya meningkat pada saat pandemi. Karena ternyata pada saat kita dibatasi mobilitas fisik, interaksi fisik, kita kan harus memigrasikan kegiatan kita ke ruang digital. Nah, ternyata pengamatan kita ada kelompok masyarakat yang cukup baik, sudah bisa menggunakan teknologi digital, dia bisa survive, bisa bertahan dan bahkan bisa tumbuh. Tetapi ada juga kelompok masyarakat yang ternyata dengan alasan tertentu belum dapat menggunakan layanan digital. Nah, kelompok masyarakat yang kedua ini justru dia akan semakin terisolasi. Ya. Kondisi inilah yang harus segera diatasi secara cepat dan tepat. Karena bila tidak diatasi, maka kesenjangan jadi akan lebar. Ini yang Mbak Mona kita sebut dengan digital paradox. Digital itu, teknologi digital harusnya hadir sebagai solusi yang bisa mengatasi, setidaknya memperkecil kesenjangan. Tetapi justru di masa pandemi, akses digital, konektivitas digital menjadi sangat penting dan ternyata bukan saja sekedar ada aksesnya, tetapi juga menuntut kemampuan untuk dapat menggunakannya secara produktif. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo hal yang sama juga kita angkat di Digital Economy Working Group di Forum G20, yang kita maksud dengan konektivitas digital di sini bukan saja physical connectivity, ada akses internetnya, tetapi juga people connectivity. Bagaimana orang-orang ini bisa tersambung dengan layanan digital, dapat menggunakannya sehingga bisa menghasilkan suatu nilai tambah atau suatu hal yang produktif. Begitu Mbak Mona. Baik, Bu Mira tadi menjelaskan bahwa tergantung dengan penggunanya begitu ya Bu. Kalau kita lihat literasi digital ini juga tergantung pada penggunanya. Untuk saat ini Bu Mira, bentuk nyata yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan sosialisasi dan juga edukasi mengenai literasi digital pada masyarakat ini kira-kira seperti apa saja Bu? Nah, kita sangat memahami ya bahwa keberadaan akses digital saja tidak cukup, tetapi harus ini seperti logam mata uang ya atau koin lah gitu. Ada dua sisi kan. Nah, ini nggak bisa dilepas antara ketersediaan infrastruktur dan kemampuan menggunakannya. Kalau kita hanya ada infrastruktur, tidak bisa atau tidak mampu menggunakannya, maka tidak akan ada nilai tambah. Sebaliknya, kalau kita bisa menggunakannya tetapi infrastrukturnya nggak banyak, nggak merata, kesenjangan juga akan semakin lebar. Jadi sekali lagi ini seperti koin dengan dua sisi, dia harus menjadi satu. Nah, jadi kita Kementerian Kominfo sudah melakukan literasi digital, gerakan literasi digital, bahkan tahun lalu kita sudah berhasil menggait 117 mitra
untuk membantu Kominfo melakukan literasi digital, dan tahun lalu sudah berhasil dilakukan ke sekitar 12 juta sekian, 11 juta sekian masyarakat, kelompok masyarakat. Jadi ini akan terus dilakukan karena kita kan juga di satu sisi kita berusaha untuk menyediakan infrastruktur, kemudian mendorong penggunaannya secara produktif. Di sisi lain kan kita juga melakukan pemantauan di ruang digital. Bagaimana dengan hoax, bagaimana dengan disinformasi, karena kita bisa paham ya kalau ibaratnya ruangan gitu, ruangan terlalu banyak sampah, kita tidak bisa menggunakan ruangan itu secara produktif, secara efektif. Begitu juga dengan ruang digital kita. Kalau terlalu banyak dengan sampah, kita tidak bisa menggunakannya secara produktif. Oleh karena itu, literasi digital menjadi sangat penting karena bukan saja skills-nya yang kita tingkatkan, tetapi juga kemampuan untuk memilih dan memilah informasi. Dengan demikian kita harapkan penggunaan Mbak Mona ini tahu nggak nih, ternyata penggunaan internet di Indonesia ini rata-rata setiap orangnya menghabiskan waktu hampir 9 jam, 8 jam 52 menit. Jadi itu waktu yang lama ya, sekitar 37,5% dari 24 jamnya satu hari itu 24 jam. Jadi kalau tidak digunakan secara produktif itu akan sayang sekali. Oleh karena itu tadi literasi digital di semua daerah di Indonesia termasuk di daerah 3T itu juga menjadi fokus dari Kementerian Kominfo. Iya Bu Mira, memang kalau kita lihat saat ini masyarakat memang ada peningkatan penggunaan digitalnya begitu Ibu. Tadi Bu Mira juga telah menyinggung sedikit mengenai Digital Economy Working Group. Ibu sejauh ini apa perbedaan mendasarnya seperti program kerja dari ekonomi digital Kominfo dan juga Digital Economy Working Group G20 ini Bu? Nah ini menarik nih. Jadi kalau Kementerian Komunikasi dan Informatika tentunya kita bekerja dalam koridor. Koridornya itu apa? Tugas, fungsi, kewenangan. Jadi kita melakukan berbagai macam program dalam koridor itu. Tapi tentunya dalam melakukan program kerja kita pun selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, apakah di kementerian lembaga lainnya atau dengan teman-teman dunia usaha, dengan industri, dengan platform digital, atau bahkan juga dengan komunitas masyarakat. Nah, yang menarik di Digital Economy Working Group yang di Forum G20, sebagaimana kita ketahui, transformasi digital ini kan merupakan salah satu dari isu presidensi Indonesia. Jadi kita punya 3 isu mengenai arsitektur kesehatan global, transformasi berbasis digital, dan transisi energi. Ternyata ini kita dibantu oleh Sherpa memetakan kementerian lembaga mana saja, working group mana saja, engagement group mana saja yang secara langsung maupun tidak mengangkat isu digital. Sebagaimana kita ketahui, isu digital ini kan sangat relevan dengan bisa dikatakan semua sektor. Ada isu digital di sektor tenaga kerja, ada di UMKM, ada di pendidikan, ada di kesehatan, hampir semua sektor bisa dikatakan ada isu digitalnya. Nah, setelah dipetakan, ternyata dari 12 working group, setidaknya ada 5 working group yang secara eksplisit menyampaikan isu digital. Dari 10 engagement group, bahkan ada 8 yang menyampaikan isu digital. Jadi, Sherpa ini melihat isu digital karena ada di mana-mana, maka dia harus dirangkai. Itulah yang kita sebut dengan harus di streamlining. Kenapa harus dilakukan streamlining? Agar isu digital ini menjadi isu utuh, isu yang koheren, yang kohesif. Nah, Kementerian Kominfo melalui Digital Economy Working Group ditugaskan untuk melakukan streamlining itu. Jadi mungkin kalau ditanya bedanya, kalau untuk isu prioritas yang kita angkat kurang lebih sama, tetapi dengan beberapa penekanan yang bersifat lintas sektor, karena tadi Kominfo diberikan tugas lebih sebagai kalau istilahnya Sherpa itu dalam tanda petik ketua kelas untuk isu digital.
Baik, Bu Mira, lalu kalau untuk selanjutnya pada Digital Economy Working Group ini, apa yang menjadi substansi masalah yang nantinya akan kita bahas, Ibu? Ya, kita menyiapkan Digital Economy Working Group menyiapkan 3 isu prioritas yang kami Ya, pikir sangat relevan dan sudah kami uji cobakan baik di nasional maupun dengan negara-negara anggota G20. 3 isu itu adalah yang pertama connectivity and post-COVID-19 recovery, jadi konektivitas digital dan pemulihan pasca pandemi. Yang kedua, digital literacy and digital skills, jadi kecakapan dan literasi digital. Yang ketiga adalah cross-border data flow and data free flow with trust, yaitu pertukaran data lintas batas. Ini mudahnya Mbak Mona, ya, pertama kita siapkan infrastrukturnya, itu adalah isu yang pertama, isu utama di isu pertama. Kemudian kita pastikan kecakapan dan literasi digitalnya ada supaya bisa menggunakan infrastruktur yang ada itu secara produktif. Itu adalah isu yang kedua. Dan isu yang ketiga mengenai cross-border data flow, pengaturan data sebagai konten yang mengalir di dalam infrastruktur itu. Nah, hasil uji coba, kami sudah uji coba di nasional, waktu itu kami undang semua industri yang terkait platform digital, bukan saja teman-teman e-commerce, teman-teman fintech, juga bahkan ada telemedicine, operator telekomunikasi dan sebagainya. Mereka menyambut baik ketiga isu tersebut karena memang saat ini 3 hal tersebut yang sangat diperlukan. Dan kemarin tanggal 15 tepatnya 15 Maret DEWG itu singkatan dari Digital Economy Working Group sudah melakukan workshop dengan negara-negara anggota G20 dan mereka semua sangat welcome, sangat mendukung atas 3 isu ini. Tetapi tentunya pembahasan lebih dalam akan kita lakukan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tapi pada prinsipnya saya pikir semua pihak menyetujui dan bahkan memberikan dukungan atas 3 isu ini. baik. Sepertinya Indonesia juga sudah sangat matang ini persiapannya untuk Digital Economy Working Group ini. Bu Mira, kalau kita berbicara mengenai apa yang akan didapatkan atau tujuan besar jangka panjang yang ingin didapatkan Indonesia melalui Digital Economy Working Group ini, mungkin bisa disampaikan juga, Ibu? Nah, jadi untuk perhelatan G20 ini tema besar dari G20 kan recover together, recover stronger. DEWG juga punya tema, yaitu resilient recovery, working together for a more inclusive, empowering, and sustainable digital transformation. Jadi kita berusaha untuk mewujudkan transformasi digital yang inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan. Inklusif untuk semua orang, termasuk anak-anak, termasuk kaum disabilitas, termasuk lansia mungkin yang tidak terlalu familiar dengan teknologi, termasuk perempuan, semuanya, semua kelompok masyarakat, inklusif. Juga memberdayakan, artinya penggunaannya bisa menghasilkan nilai tambah dan berkelanjutan sejalan dengan SDG 2030. Baik, mungkin terakhir Bu Mira bisa disampaikan juga kepada masyarakat seperti apa masyarakat harus memanfaatkan dari transformasi digital ini dan juga DEWG ini, Bu. Baik, kalau untuk teman-teman industri dulu, teman-teman industri kami sangat mengharapkan dukungannya juga masukannya, karena melalui forum G20 ini kita bukan saja mendengarkan pandangan global dari anggota G20, tapi kita juga membawa kepentingan agenda nasional kita. Jadi saya pikir momen ini menjadi sangat penting, bukan saja untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia siap memimpin untuk isu digital, tetapi juga menjadi momentum konsolidasi di domestik. Karena tadi isu digital sangat luas, digunakan oleh semua sektor, sehingga kita perlu konsolidasi agar lebih terintegrasi, lebih terpadu.
Itu adalah untuk industri. Untuk masyarakat luas tentunya akan mendapat manfaat apabila ekosistem yang kita bangun ini betul-betul bekerja dengan baik. Artinya nanti masyarakat bisa mendapatkan layanan digital, akses digital yang merata, yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, juga mempunyai kecakapan untuk memanfaatkannya. Saya pikir ini menjadi suatu bukan lagi mimpi ya, tetapi sudah menjadi suatu keharusan buat kita, buat Indonesia dan bahkan juga global secara umum untuk bisa membawa, kalau istilahnya Pak Presiden yang disampaikan dalam kesempatan yang berbeda itu kan, no one is left behind. Tidak boleh ada yang tertinggal di era transformasi digital ini. Semua harus bisa memanfaatkannya secara baik. Demikian Mbak Mon. Ya, tentunya Bu Mira kita berharap dengan transformasi digital dan juga Digital Economy Working Group G20 ini dapat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat Indonesia. Bu Mira, terima kasih telah hadir dalam dialog Kominfo Newsroom kali ini. Tetap jaga kesehatan Bu Mira, salam sehat Ibu. Salam sehat, terima kasih Mbak Mona. Ya. Baik pemirsa, itulah dialog kita bersama dengan Ibu Mira Thayyibah selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Setelah jeda pariwara kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.